Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan logika kita manusia. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, yang Tuhan karuniakan kepada kita anak-anaknya. Haleluya. Kepada mempelai Tuhan, kepada saksi-saksi sorga dimanapun kita berada saat ini, terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim, yang telah menjadikan langit dan bumi ini dan segala isinya. Haleluya, haleluya. Senang sekali saya bisa bertemu kembali pada saat ini dengan kita semuanya. Kita berbincang-bincang santai pada saat ini, bincang-bincang santai dan berbobot. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Praise the Lord. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Sungguh besar, mulia, agung namamu Yesus. Tuhan yang perkasa, baik di bumi dan di surga. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, namamu yang terindah bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Di dalam namamu ada kekuatan. Di dalam namamu ada kuasa ilahi. Di dalam namamu ada kesembuhan. Mujizatmu terjadi bagi orang percaya yang mau merendahkan hati di hadapanmu. Ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Di dalam namamu ada kuasa-Mu Tuhan. Nama yang terindah bagi jiwaku, nama yang terindah bagi batinku. Nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang termulia. Di dalam hatiku hanya Engkau yang kusanjung, hanya Engkau yang ku sembah, hanya Engkau yang ku cinta selama hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah namamu yang kudus. Ku sembah dan ku agungkan namamu yang termulia. Di sorga dan di bumi ini ku sanjung-sanjunglah Kau Tuhan, ku sembah-sembahlah Kau Tuhan.
selama aku jadi manusia. Ini lagu tidak ada di kasetnya, di video ya. Ini lagu ciptaan mempelai sendiri, haleluya. Ini lagu dari lubuk hati yang paling dalam. Ku sembah-sembahlah kau Tuhan, ku agung-agungkan namamu, di langit dan di bumi, di hatiku, oh, oh. Ku sanjung-sanjunglah kau Tuhan, ku sembah-sembahlah kau Tuhan, di sepanjang umur hidupku. Di dalam dunia yang gelap ini, di dalam dunia yang sia-sia, ku datang cari hadiratmu, ku datang cari cintamu, ku datang sujud di kakimu, ya Tuhan. Ku agung-agungkan namamu, ku sembah-sembahlah namamu, karena namamu begitu ajaib bagiku. Namamu Tuhan yang termulia, namamu Tuhan yang termanis, yang bertahta di hati ini. Namamu Tuhan yang ku sembah, namamu Yesus yang ku agungkan. Nama itu berkuasa di langit dan di bumi. Oh haleluya, haleluya. Puji-pujilah namamu, Tuhan pencipta alam semesta. Ada glory, glory hosana, ada nyanyian mazmur yang indah terukir di dalam kalbuku. Hatiku bernyanyi riang, hatiku bersuka cita, hatiku menari-nari di hadapanmu Tuhan. Inilah aku hambamu, hamba yang hina dan berdosa. Ampunkanlah segala dosaku. Engkau yang mulia, Engkau yang agung, Roh yang kudus, Roh yang mulia, bertahtalah di hati hambamu. Oh haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Engkaulah idolaku, Engkaulah panutan hidupku, Engkaulah yang sangat ku kagumi. Tuhan Yesus, mulialah namamu. Tuhan Yesus, mulia kasih-Mu. Nyata sungguh dan ajaib kuasa-Mu dalam hidupku. Engkaulah kekasih jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembahlah Tuhan dengan hatimu, hampiri hadiratnya dengan rohmu,
Hampiri hadiratnya dan carilah cintanya. Mujizat terjadi, kekuatan yang baru diberikan padaku. Kasih dan cinta diberikan padaku. Oh Tuhan, dengan apa ku balas kasih-Mu dan cinta-Mu, selain aku menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang setia, kudus dan berkenan di mata-Mu, Tuhan. Kasihani kami ini, manusia berdosa di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Ku sanjunglah Kau Tuhan, ku tinggikanlah nama-Mu. Ada kuasa bagiku ketika aku hampiri-Mu. Ada cinta di hatiku, ada pengampunan belas kasihan. Engkau ada di hatiku, sebab Engkau ada di jiwaku. Engkau ada di hatiku. Ada kuasa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu, Yesus Christ. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku agungkan nama-Mu yang terindah di dalam hidupku. Nama itu yang memberiku kehidupan yang baru. Nama Yesus yang memberi penghiburan bagiku. Nama itu yang memberi kekuatan baru. Nama itu yang memberi berkat dan berkat-berkat. Nama itu yang berkuasa di bumi dan di sorga. Nama itu sungguh manis, nama itu sungguh indah, nama itu sungguh mulia. Oh haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau Tuhan, haleluya. Ku tak dapat balas cinta-Mu Tuhan. Ku tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Ku tak dapat balas akan semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain memuji-Mu, selain menyembah-Mu, tiada kata dapat ku ukir di hidupku. Hanya air mata ini sebagai kata-kata yang tak cukup mengukir kebaikan kasih-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu Tuhan,
begitu ajaib dan sempurna. Tak dapat ku balas cintamu yang agung mulia. Sungguh kau dahsyat di hidupku, sungguh kau dahsyat di hatiku. Engkaulah kompas di hidupku. Engkaulah cahaya di jiwaku. Engkaulah sumber cahaya, Engkaulah sumber petunjuk bagi jalan hidupku, agar ku tak tersesat selama aku menjadi manusia. Engkaulah Tuhan yang ajaib, Engkaulah Tuhan yang perkasa, Engkaulah Yesus, kekasih hatiku. Terpuji-puji lah namamu, terpuji-pujilah Tuhanku, terpuji-pujilah Engkau di bumi dan di surga. Keajaiban namamu, keajaiban kuasamu yang tak tertandingi di dunia dan di surga. Engkaulah Allah di atas segala Allah, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau ajaib dan termulia. Sungguh hebat kuasanya Yesus. Sungguh hebat kuasanya Yesus. Mari sembah Tuhan, saudara dan saudariku. Sembahlah Dia di dalam dimensi roh dan kebenaran, tanpa ada kemunafikan, tanpa ada jubah-jubah kepalsuan di dalam hidupmu. Tanggalkanlah dosa-dosamu itu. Tinggalkanlah dosa-dosa kenajisan di dalam hidupmu. Gantilah gaun kotormu menjadi gaun yang bersih, menjadi gaun yang sangat putih seperti salju, seperti bulu domba. Saudara dan saudariku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru mata angin bumi ini, bertobatlah selagi kalian masih bisa mendengar suara kebenaran, yang masih bisa kalian lihat dan mendengar suara kebenaran ini, sebelum suara kebenaran ini dihapus oleh dunia yang tidak mengenal kebenaran itu sendiri. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Bertobatlah apapun dosamu itu, sehitam-hitamnya masa lalu Anda, seburuk-buruknya masa lalu Anda. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosamu yang hitam kelam, merah bagaikan kirmisi, akan dihapuskan oleh Tuhan dan tidak akan diingat-ingatnya lagi. Apabila engkau datang mau tersungkur dengan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat dunia ini, yang tidak pernah dikenal oleh dunia yang gelap ini. Dunia boleh menolak Dia, dunia boleh menghina Dia, tetapi Dialah sesungguhnya jalan pendamaian antara manusia
dan bagi Bapakku di surga, Yahweh, Yesua, Hamasya, Elohim. Itulah nama Bapakku di surga yang kudus. Nama itu sangat kudus. Untuk itu bersihkan dulu dosa-dosa kalian sebelum kalian memanggil nama yang kudus itu. Karena nama itu berada di ruangan maha kudus. Jikalau engkau belum membereskan dosa-dosamu, maka itu akan dianggap sebagai suatu kenajisan dan dosa di hadapan kami ini. Tanggalkanlah dosa-dosamu, bereskanlah dosa-dosamu dengan segera. Ganti gaun kotor kalian dengan baju kekudusan, kebenaran yang telah kami siapkan di alam roh kekekalan, roh keabadian di dunia akhirat surga ini. Tanpa baju kebenaran dan kekudusan ini, kalian tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surgaku. Jikalau kalian menempuh jalan yang lain, jalan itu akan menuju api neraka. Dan kalian akan terjebak di sana dan tidak dapat kembali lagi. Ketahuilah rahasia ini adalah besar dan benar adanya. Ya dan amin. Perkataan roh pada saat ini. Jalanku adalah jalan yang lurus, Isa Al-Masih, Isa Maryam. Carilah jalan yang lurus itu, jikalau engkau ingin selamat masuk ke dalam surgaku. Di surgaku kekudusan, tidak ada kenajisan, tidak ada persundalan, tidak ada penyembahan berhala. Surgaku adalah surga yang kudus. Surgaku di mana manusia datang menyembah, memuji namaku yang kudus. Jikalau kalian ingin mengambil jalan kenajisan, persundalan adanya di neraka, api itu 7 kali api dunia. Silakan kalian mau pilih yang mana? Jalan menuju surgaku yang abadi, yang maha kudus, maha tinggi, atau ke jalan neraka yang penuh dengan kenajisan, persundalan, penyembahan berhala. Di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Manakah yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwamu kekal abadi. Hai manusia, di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Manakah yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwamu kekal abadi. Hai manusia, mana yang kau pilih? Surga kah atau neraka? Di tanganmu sendiri. Pilihan itu ada di hatimu. Hai manusia, janganlah kau tersesat. Pilihan itu ada di tanganmu. Mau masuk neraka
ataukah masuk surga? Oh haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesusku yang mulia. Oh haleluya, pujian hati menyembah Tuhan dengan mazmur nyanyian kudus. Oh haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan di surga dan di bumi. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya, praise the Lord. Hosana bagi dia, hosana bagi dia, hosana bagi dia. Hosana, 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 hosana. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Halo, shalom semuanya. Bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, seluruh malaikat Tuhan yang sudah masuk di room pada saat ini mempelai ucapkan shalom Elohim. Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan logika manusia. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, kepada kita mempelai Tuhan, kepada kita kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Shalom, shalom, shalom. Terimalah damai yang berasal daripada surga, dan dunia tidak bisa memberikan damai kebahagiaan itu. Karena apa? Karena dunia adalah buta tuli akan kebenaran. Oleh dan sebab itu mereka tidak menemukan kebenaran yang sejati. Mereka tidak menemukan damai surgawi yang sejati itu. Karena dunia hanyalah tipu-tipu. Haleluya. Halo, shalom semuanya, malaikat-malaikat Tuhan, mempelai sudah tidak bisa sebutkan namanya. Ya, kita senang berjumpa di room live ini, room malaikat Tuhan, room kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun damai, Tuhan Yesus Kristus, King of the Kings, Raja di atas segala raja, Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketahuilah Bapak Ibu, kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun damai, penuh kedamaian, sukacita, penuh dengan kegembiraan. Karena apa? Karena di hati kita ada Yesus, di hati kita ada Tuhan. Ya, di hati kita ada sukacita. Haleluya. Apa ini? Mau pamit sudah. Kuota so habis tuh ini. Semua pamit. Padahal pamit dulu tante. Saudara Adit. Pada tante baru mau berbicara dia so pamit. Tadi itu tante penyembahan ya, pujian penyembahan. Baru tante mau angkat suara. Keponaan-ponaan ini nakal lah. Tante baru mau angkat suara, mau baca rama, khotbah dia so angkat kaki, pamit dulu kata tante. Memang ada ponaan, memang ponaan ora sopan. Tante baru mau angkat bicara ini, angkat serial. Angkat seri ini tentang kehidupan, ngana semua pamit. Kenapa so? Ngana apa pamit, ponaan? Bukannya cuci tangan, cuci kaki, duduk manis di situ. Ngana semua pamit duluan.
Punah nakal ini ya. Tante baru angkat serial. Tante baru angkat serial mau angkat cerita ngana sudah pamit. Oh haleluya. Tunggu ngopi-ngopi dulu tante ya. Oh, baru, oh malimnya salah masuk room dia. Haleluya. Baru mau angkat serial ini. Oh, mak di sini nih tante. Dia so angkat kaki di sana bapak pamit. Salah masuk room ngana ponaan. Bukan challenge salam Elohim mempelai tercantik. Shalom Elohim. Haleluya. Mempelai mau baca cerita dulu ya. Mempelai penglihatan tadi siang. Bukan penglihatan, itu mimpi. Mimpinya itu sampai ketindisan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu itu ketindisan. Ketindisan siang-siang. Mempelai istirahat. Soalnya kan supaya fisik bisa balik malam-malam. Mempelai istirahat siang-siang terus ketindisan. Nah, di dalam mimpi itu mempelai ini seperti ada saudara mempelai ditawan Bapak Ibu, ada seorang bapak-bapak mempelai tidak kenal siapa itu bapak-bapak itu, dia batawan mempelai saudara ya. Terus mempelai cari-cari kan, di mana ini saudaranya mempelai ini, ada di mana kau, di mana. Jadi mempelai itu cari-cari di mana ini saudaraku ini, kenapa tidak kelihatan. Pada saat mempelai cari-cari, dia ini ada di suatu perkampungan, sunyi itu kampung, jalan itu sunyi, cuma ada mempelai saudara itu dengan itu bapak-bapak itu sambil menahan tangannya saudaranya mempelai ini. Nah, tapi di punggungnya saudara mempelai ini ada Bapak Ibu, besi-besi. Bukan besi seperti kawat, seperti jarum suntik itu, tapi bukan jarum suntik. Karena dia panjang melengkung. Jadi besi-besi itu seperti kawat Bapak Ibu, melengkung dia ya. Ada tertancap di belakang ini Bapak Ibu. Jadi dia itu kawat-kawat itu seperti besarnya itu seperti jarum suntik. Kalau jarum suntik kan lurus, tapi ini tidak, dia melengkung-melengkung begini tuh kawat. Badiri-badiri di punggungnya saudaranya mempelai ini. Nah, terus tiba-tiba slip yang kedua sudah ada di rumah. Terjadilah percakapan. Seperti ini saya bilang begini, Pak, kenapa dia ini saudaraku loh Pak. Nah, tapi ada proses Bapak Ibu, sebelum sampai di rumah itu ada saling kejar-kejaran kan. Baru sampai di rumah itu, baru langsung slip yang kedua. Di slip yang pertama itu akhirnya main kejar-kejaran. Saya kejar itu bapak dengan saudara saya ini, karena dia bawa lari saudara saya. Nah, akhirnya duduk kita itu, bapak itu dalam posisi berdiri. Ada banyak itu logam besi itu yang seperti kawat melengkung begini, dia dibawa di tangannya. Nah, terus dia mau tancapkan lagi di badan saya Bapak Ibu. Dia tusuk-tusuk dan dia mau tusuk di badan saya itu kawat-kawat yang melengkung itu. Yang begini-begini itu. Melengkung itu kawat Bapak Ibu. Begini modelnya, melengkung-melengkung begini. Agak panjang dia melengkung. Nah, saya bilang, kenapa mau dikasih ke saya itu kawat, mau ditancapkan di badan saya? Apa maksudnya ini? Saya bilang, darah Yesus Tuhan, kenapa ini? Apa yang terjadi ini? Apakah ini? Di ruangan-ruangan tamu. Tapi saya tidak tahu itu rumahnya siapa Bapak Ibu. Saya masuk di rumah itu. Saya masuk tabawa di rumah itu. Sudah di rumah itu. Ya karena dia bawa lari saudara saya ini. Jadi saya kejar. Nah, terus Bapak Ibu, ini kan saya bersaksi, ini saya cerita supaya saya tidak lupa lagi Bapak Ibu. Nah, kebetulan saat ini dikasih ingatkan roh yang mimpi tadi siang, sampai ketindisan saya Bapak Ibu, sampai tidak bisa bergerak-gerak badan saya ya. Nah, terus saya bilang begini, apa ini ya, kenapa kau bawa saya bilang, kenapa kau bawa saudara saya ini, kau pegang tangannya saudara saya ini, siapa kau? Nah, dia bilang tabib. Itu orang yang bawa kawat itu bilang dia tabib. Haleluya.
Tabib itu sama dengan orang yang bawa obat-obatan, yang pegang obat-obatan. Saya ini tabib. Saya bilang, kenapa bisanya ada kawat-kawat badiri-badiri itu di belakang saudara saya itu. Nah, saya badiri-badiri itu kawat, Bapak Ibu. Kawat ya. Kawat itu loh yang bengkok begini, badiri-badiri. Terus panjang-panjangnya ini sekitar dari sini sampai sini, panjangnya itu kawat. Sini, sini. Ya dia melengkung begini tuh kawat. Ada berapa biji Bapak Ibu? Tidak juga terlalu banyak. Melengkung di belakang ini. Ya memang saudara saya itu kan sudah pakai tanda kan. Sudah pakai tanda 66 dia. Itu saya mimpi itu dia tadi siang Bapak Ibu. Sampai saya pikir, ada apa ya? Seumur-umur saya ini jarang sekali ketindisan Bapak Ibu ya. Maksudnya sampai badan tidak bergerak begitu mimpi, jarang sekali. Jarang Bapak Ibu. Saya pikir, jangan-jangan kecapean atau apa ya. Tapi mimpinya aneh. Mimpinya aneh. Nah, terus habis dari situ lari lagi, lari. Tidak jelas lari-larinya kemana. Saya begini, capek saya ini. Capek saya ini kejar. Entah kamu lari kemana kak ini. Saya bilang, tidak jelas juga. Dalam mimpi itu ya, sampai saya capek Bapak Ibu. Capek saya. Bangun tidur Bapak Ibu, so sakit semua sampai badan. Sakit semua sampai badan. Sampai lelah sekali saya ini, seperti kenyataan, seperti nyata. Seperti saya itu baku berebutan Bapak Ibu di alam roh itu, seperti mau selamatkan Bapak Ibu. Saya itu mau selamatkan saudara saya itu. Karena di badannya itu sudah muncul-muncul itu kawat-kawat begitu itu, pingin rasanya saya cabut. Tapi sudah dibawa lari Bapak Ibu sama itu tabib itu. Dia bilang tabib. Di tangannya itu ada kawat-kawat juga. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang mimpi kemarin malam itu, yang itu saya sutai karena saking banyaknya itu dia slip-slip. Tapi nantilah biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus itu yang akan membukakan bagi kita apa sebenarnya mimpi yang saya sudah lupa itu. Sama sekali saya tidak ingat saudara. Saudariku saya tidak ingat mimpi itu. Ya. Halo saudara Bucan Yuniliu, Bucan Astria. Shalom Elohim, mempelai terexcellent, Bufeku sayang, Shalom, selamat malam. Bucan Astri. Shalom Elohim, mempelai Bapak Yahweh. Bufe, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih sayang. Saudara Doni Andrian, apakah minuman keras membawa berkat? Tidak. Tidak saudara ya. Tidak saudara, minuman keras itu merusak bait ilahimu. Bertobat saudara ya. Saudara tidak tahu tubuhmu itu adalah bait ilahinya Tuhan. Berdiamnya roh kebenaran, berdiamnya Tuhan di bait ilahimu, di hatimu. Jadi jagalah tubuh bait ilahimu, jangan minum minuman keras, miraj, pakai narkoba, inex apa. Itu merusak bait ilahimu. 1, 2 kali, 5 kali, 10 kali engkau mungkin belum merasakannya. Akhirnya engkau tergantung, ketagihan, lama-lama rusak bait ilahimu. Dan hancurlah bait ilahimu, pas diperiksa jantungmu, hatimu hangus. Oleh karena terbakar dengan minuman keras. Berbahaya saudara, setan itu giring Anda pelan-pelan. Tidak langsung mati, Anda tidak langsung mati saudara. Ya sama, dosa itu pelan-pelan. Tapi lama-kelamaan itu mematikan Anda. Membinasakan tubuh Anda saudara. Ya. Jangan saudara ya, peliharalah, kasihilah tubuh bait ilahimu ya. Jaga dia baik-baik. Karena disitulah berdiamnya roh Tuhan. Ya, jangan sembarang Bapak Ibu ya. Saudara Ahli Mukhtar, mbaknya cantik banget sih, terima kasih. Tinggalnya di mana mbak? Di bumi. Di bumi saudaraku Ali Mukhtar ya.
Ini masih masuk lagi ini. Saudara, siapa ini Putra Bisma? Cek koda Mbak. Saya salah lagi masuk room. Oh haleluya. Di sini saudara dan saudariku, ini roomnya malaikat Tuhan. Roomnya 1000 tahun damai ya. Isinya di sini malaikat-malaikat Tuhan. Ada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Semuanya lengkap di sini ya Bapak Ibu. Ada roh kebenaran, roh kudus, malaikat-malaikatnya. Oh haleluya, salah masuk room Bapak Ibu. So salah masuk room. Shalom semuanya ya. Maksudnya daerah mana gitu Mbak? Daerahnya Indonesia ya, di bagian daerah Indonesia di Pulau Jawa. Daerahnya di Pulau Jawa, haleluya. Kita bincang-bincang santai ya Bapak Ibu pada saat ini. Bapak Ibu ada penglihatan, mimpi, bisa saya artikan ya. Mimpi penglihatan yang benar. Ya, mimpi penglihatan yang benar yang datangnya dari Tuhan. Ada pesan-pesan khusus di dalamnya. Saya mudah-mudahan bisa mengartikannya dengan hikmat Tuhan, hikmat ilahi. Silakan Bapak Ibu mengetiknya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu. Praise the Lord. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh teledor selagi kita masih menjadi manusia. Kita harus menjadi manusia yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita menjadi manusia yang berhikmat ilahi, bukan hikmat dunia yang kita pakai, tetapi hikmat ilahi. Haleluya. Kita sebagai manusia harus memiliki rasa syukur yang tinggi. Ya. Kalau minum jamu boleh tidak, walaupun hidupnya sudah pahit. Shalom, King of the Kings. Roh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Minum jamu pahit itu sayang. Ya, minum jamu itu pahit, tapi di dalam rasa pahit itu ada mungkin penyakit-penyakit bisa sembuh. Ya, walaupun so pahit hidup. Baku dapat dengan jamu pahit, tapi ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kalau kita meminum jamu, siapa tahu pegalinu kita hilang, encok kita hilang, Bapak Ibu rematik kita hilang, penyakit orang tua ya, penyakit sudah uzur. Bisa hilang dalam sekejap dengan meminum jamu yang pahit. Tidak selamanya yang pahit itu jelek Bapak Ibu ya. Kadang yang pahit itu mendatangkan kebaikan bagi tubuh kita. Oke? Ya, seperti itu ya. Kata-kata pengantar. Tidak selamanya yang manis itu mendatangkan kebaikan. Kadang menjadi diabetes, sayang ya. Jadi yang pahit itu kadang membawa kita kepada jalan salib, kepada pengenalan akan Tuhan ya. Sepahit-pahitnya hidup Anda Bapak Ibu. Oh haleluya. Mintalah hikmat Tuhan Bapak Ibu ya, supaya kita tahu di balik kepahitan hidup kita ini. So pahit hidup kita, baku dapat lagi dengan jamu yang pahit, tapi Bapak Ibu bisa lihat di balik jamu itu yang pahit itu ada kebaikan-kebaikan yang Dia berikan ya. Ada kekuatan, ada kesehatan ya. Jadi hujan aja so pahit semua ini. So tiada yang manis.
Ingatlah bujan-bujan ya Bapak-bapak ya. Kalau Anda terasa beban hidup Anda, kebutuhan-kebutuhan hidup Anda terasa pahit, pergumulan hidup Anda terasa pahit, Anda hidup di dunia, percayalah di balik yang pahit-pahit itu ada kado manis dari Tuhan terindah yang Tuhan siapkan untuk kita. Haleluya ya. Jadi tidak selamanya yang pahit itu. Ini pengalaman mempelai ya, dari kehidupan saya sendiri. Saya tidak melihat kehidupan orang lain untuk menjadikan kesaksian, karena saya tidak tahu apa yang mereka rasakan. Ini yang saya rasakan, pengalaman saya sendiri. Kalau hidup kita itu tersolimi banget di dunia ini ya. Kalau kita untuk mengingatnya itu pasti kita akan meneteskan air mata. Namanya ada rekam memori, jejak memoriam ya. Jejak memori kita ini yang ada di otak kita ini Bapak Ibu menyimpan data pengalaman hidup, baik itu manis, baik itu pahit, itu akan terekam Bapak Ibu ya. Ada data penyimpanan sayang. Nah, kalau kita melihat hidup kita ini Bapak Ibu terlalu pahit, sampai di dalam pahitnya hidup kita itu kita tidak mampu bersyukur, bahaya Bapak Ibu. Bahaya itu ya. Kita akan menuju jurang kebinasaan, keputusasaan, bunuh diri. Bunuh diri endingnya itu Bapak Ibu. Kalau di dalam kepahitan kita itu masih ada kita mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun kita melihat setitik kebaikan di situ, itu masih ada nafas kehidupan yang kita boleh nikmati, kita boleh rasakan Bapak Ibu. Pastilah kita akan melewati badai kehidupan itu. Kita akan melewati kepahitan itu. Dan Bapak Ibu bisa melihat di balik kepahitan hidup yang Bapak Ibu jalani itu, ada kebaikan-kebaikan yang kita boleh terima. Satu, kita boleh mengenal Sang Pencipta itu dengan baik, dengan benar, intens kita mencari Dia dong. Ini manusia ya, kalian mencari Tuhan, tapi tidak tahu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu meminta pertolongan kepada manusia lainnya? Ataukah Bapak Ibu meminta kepada setan, bantuan kepada dukun-dukun? Atau Bapak Ibu meminta ke kelenteng-kelenteng, bertanya kepada suhu-suhu, garis tarot, garis pakai kartu, pakai apa semua media yang digunakan oleh roh-roh dunia ini? Nah, kalau saya meminta bantuan kepada Tuhan Bapak Ibu ya, hanya Tuhan sumber pertolonganku. Nah, kalau saya meminta pertolongan kepada Tuhan, otomatis dimensi dunia lain, dimensi supranatural spiritual itu akan bergerak. Kalau hidup kita ini bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Contoh saya dulu mengalami pergumulan hidup yang begitu amat pahit, amat sakit Bapak Ibu. Ya, waktu dari gadis saya mengalami kehidupan itu sangat pahit Bapak Ibu. Saya dianiaya di dukun, disiksa minta ampun di dukun, mati hidup, dan saya diperkosa. Dua kasus ini yang sangat besar dalam satu kejadian waktu Bapak Ibu. Terjadi di kelas 1 SMA mau naik ke 2 SMA. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, tindakan yang saya ambil bunuh diri. Bunuh diri Bapak Ibu. Tapi apakah Tuhan membiarkan saya itu bunuh diri? Tidak Bapak Ibu. Karena apa? Saya mengalami keputusasaan. Mengapa hidupku Tuhan tersiksa seperti ini sementara saya percaya Tuhan? Saya katakan saya anak Tuhan Yesus. Kok siksanya minta ampun seperti ini? Kenapa saya dibawa ke dukun oleh ibu saya? Kenapa jalan hidup saya ini menderita sementara saya melihat teman-teman saya senang-senang saja mereka di masa muda mereka. Mereka senang-senang pergi mall, jalan-jalan, ketawa, ketiwi. Saya minta ampun menderitanya.
Padahal banyak juga teman-teman saya iri kepada saya. Ya, melihat kehidupan saya nyaman, senang. Mereka tidak tahu kalau saya disiksa di dukun. Dan bertubi-tubi cobaan hidup yang saya alami. Ending daripada cerita saya berakhir di keputusasaan bunuh diri. Pernah saya pergi ke laut itu Bapak Ibu, itu orang bunuh diri itu diam-diam Bapak Ibu, nekat dan diam-diam. Saya pergi ke laut itu naik taksi, tanpa sepengetahuan seorang pun saya lari Bapak Ibu, lolos. Lolos saya dari penyiksaan dukun itu, mereka lagi enak-enak makan, saya kabur. Kabur Bapak Ibu, dola taksi, terus saya tidak punya uang tunai, yang ada cincin emas di jari saya pakai gelang, pakai kalung, pakai rantai kaki, pokoknya lengkap Bapak Ibu perhiasan. Orang tua saya itu berikan kepada saya emas Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak punya uang taksi, saya bayar itu sopir taksi pakai emas. Nah, saya diam-diam, saya bilang turun di lautan yang tidak ada rumah. Jadi gunung, sebelah lautan itu gunung Bapak Ibu, sunyi ya. Di sana daerah sana pantai timur sana Bapak Ibu, sunyi, di kampung itu sunyi. Sunyi sepi. Hanya satu saja, mati ketemu Tuhan. Nekat kan, mati mau ketemu Tuhan. Ini mati bunuh diri loh mau ketemu Tuhan. Saking putus asanya saya dengan penderitaan yang saya alami, saya pingin mati. Mati pingin ketemu Tuhan coba, tapi dengan cara pintas bunuh diri. Haleluya. Padahal cara itu kan tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kalau memang saya benar-benar tidak ditolong Tuhan, saya mati bunuh diri, di mana kira-kira saya ini Bapak Ibu? Di neraka. Di neraka sayang. Tidak ada orang bunuh diri itu masuk surga. Di neraka. Nah, saya ini kan tidak tahu berenang. Saya tidak tahu berenang Bapak Ibu. Berenang itu tenggelam. Tidak tahu saya berenang. Belajar juga tidak tahu Bapak Ibu. Ya, sampai umur setua ini tidak tahu. Paling cuma setengah meter selesai, tenggelam. Jadi, saya ingin bunuh diri. Jadi, kalau ada manusia yang mau bunuh diri, bak keluar-keluar, saya mau bunuh diri, saya mau bohong itu Bapak Ibu. Dusta itu, tidak betul. Manusia itu kalau mau bunuh diri, diam, nekat, diam, dan dia akan lakukan aksinya itu secara nekat Bapak Ibu. Diam, tidak ada orang tahu. Tidak ada keluar-keluar. Kalau yang bak keluar-keluar bunuh diri, saya mau bunuh diri seperti itu tuh bohong Bapak Ibu, dusta itu papan dusta. Itu cuma ancam-ancam ya. Jadi orang yang bunuh diri itu diam-diam dan nekat. Nah, itu yang saya lakukan ya. Saya pergi ke tengah lautan, saya lari Bapak Ibu ke tengah lautan itu sampai kaki saya itu sudah tidak menembus dasar laut itu, sampai saya tenggelam. Terus apa doa saya? Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Coba. Ambillah nyawaku Tuhan. Saya ini sebosan hidup terlalu menderita, siang malam saya disiksa. Tuhan, hanya Engkau yang melihat penderitaan saya ini di dukun Bapak Ibu. Baru nama saya sudah hancur, sudah diperkosa Bapak Ibu berapa orang. Ada kasus saya ya di kantor kepolisian itu, ada kasus saya Bapak Ibu ya. So mandi-mandi darah lagi, luka sana sini. Oh haleluya, so dicekek lagi leher saya, so mampus lagi saya. Ngapain saya mau hidup di dunia ini? Saya sudah tidak ada ketertarikan saya untuk hidup di dunia ini Bapak Ibu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika saya berdoa seperti itu, saya tenggelamkan sudah. So habis Bapak Ibu, saya tenggelam sebegitu, so terapung, masuk air, saya so rasa pelan-pelan, pedis, hidung, telinga semua masuk. Bapak Ibu, tapi yang anehnya, kaget saya sore-sore, ini kan so tidak ada saya. Di alam dunia nyata ini kan so tidak ada. Saya kan so nge-fly, tapi saya tidak ketemu Tuhan di sana Bapak Ibu. Nge-fly, cuma gitu aja, nge-fly, pingsan, sudah buyar. Buyar di pingsan di laut itu, tapi yang anehnya, saya kan lihat sebelum bunuh diri itu dari ujung lautan sampai ujung lautan tidak ada orang. Tidak ada orang sama sekali Bapak Ibu, tidak ada orang. Nah, itu kan di tengah-tengah hutan, gunung, laut. Di sana itu kan gunung, laut. Di sana itu hutan semua. Kampung itu jauh sekali, beberapa kampung. Jauh sekali Bapak Ibu. Tidak ada orang sama sekali. Tapi yang anehnya pas saya sadar, saya sudah ada di warung makan Bapak Ibu. Warung makan. Saya pas sadar itu saya sudah dalam keadaan ganti baju. Mereka kasih ganti baju karena kan basah. Nah, terus mereka sudah siapkan makanan. Nah, saya sadar, saya bilang, di mana saya? Saya kira sudah di surga Bapak Ibu. Saya kira saya sudah di surga.
Tahu enggak, saya ada di warung makan ternyata Bapak Ibu. Nah, saya bilang, kenapa saya ada di sini? Bukannya saya sudah di surga. Nah, saya buka mata tuh, bukannya saya. Dia bilang, dorang bercerita itu ibu-ibu di situ. Ini adanya siapa ini? Kenapa dia ini mau bunuh diri? Ditolong dia ini, dua orang pemuda, ganteng sekali. Tapi dorang tidak kenal itu pemuda. Pemuda itu siapa? Ganteng sekali katanya yang Bapak tolong saya ini. Dan diberikan pesan, tolong kasih makan akan saya. Mungkin dua pemuda itu sudah bayar atau bagaimana. Saya tinggal makan Bapak Ibu, karena saya tidak pegang uang tunai. Tidak ada uang di tangan saya. Nah, cuma itu anak pemuda itu bilang kasih makan. Kalau dia sadar, ini adek ini tolong diberikan makan dia. Karena mungkin belum makan. Itu sudah sore kan. Berikan dia makan, berikan dia minum. Nah, ganti baju gitu. Dipesankan. Ada orang Bapak Ibu. Tunggu. Ada orang panjat di tembok ini dapat dengar. Jadi, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya sadar, Bapak Ibu, baganggu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dia nggak kecek-kecek. Mbak Anu, baganggu Bapak Ibu. Nah, jadi pas saya kaget itu, saya ada di sebuah warung makan cukup besar ya, warung makan itu, dan enak-enak masakannya. Tahu lah warung makan di sana kan ikan-ikannya segar-segar, ikan laut, masakannya enak-enak. Di Sulawesi itu kan ikannya fresh-fresh kan, laut semua kan. Gitu. Nah, saya dibilang makan, Dek. Ada dua orang pemuda yang bawa kamu ke sini, gendong kamu ke sini, tapi orang pergi sudah naik motor. Mereka bawa ke sini, titip di sini. Orang juga tidak kenal. Cuma orang pesankan kasih makan, ganti baju sama dia ini supaya tidak kedinginan. Ganteng sekali. Terus saya dengar kan, itu orang-orang bercerita di situ. Siapa ya? Itu pemuda ganteng sekali, dua orang cowok itu ganteng sekali. Dari mana dorang itu ya? Kok orang tidak kenal Bapak Ibu, sementara dorang ini orang kampung di situ. Tahulah kalau orang kampung itu kan saling mengenal itu sampai 2-3 kampung. Kan biasa ada dibikin event-event pertandingan bola kaki kah, bola voli kah. Jadi kan saling-saling ketemu, tidak mungkin dorang tidak saling mengenal. Tapi ini herannya dorang tidak kenal itu dua pemuda itu. Disitulah saya tersentak dan hati batin saya itu berkata, itu malaikat Tuhan yang membantu kamu, nak. Anakku itu malaikatku. Jadi saya makan itu sambil saya menangis, Tuhan, ampuni saya, Tuhan, tolong saya. Nah, terus dorang tanya-tanya toh, di mana rumahmu? Oh, ternyata ini dan anaknya Ci dan di kampung sebelah ini. Anaknya Anu ini, Pak Daniel ini, anaknya Pak Daniel ini. Anaknya di kampung sebelah, dorang kenal kan? Biar seberapa kampung itu dorang kenal. Kalau Wah bilang nama papaku, Wah bilang nama papiku dengan mamiku, dorang kenal Bapak Ibu. Oh ini, aduh, sudah akhirnya dorang kasih pulang no saya, antar, dorang sewa taksi ini antar pulang ini anaknya Ci ini, anaknya Pak Anu ini di kampung ini, kampung di kampung sebelah ini jauh sekali kan, jauh sekali tuh kampungku dengan tuh kampung sebelah, jauh Bapak Ibu, ada sekitar berapa ya, 2 jam kah, 2 jam kalau naik mobil, karena itu kan saya cari di hutan-hutan untuk bunuh diri itu. Ini bawa pulang ini anaknya Ci ini dan astaga, kenapa kau mau bunuh diri? Astaga, kau ini padahal cantik, begini-begini masih muda lagi, kenapa kau, ada masalah apakah? Orang tanya-tanya tuh, tahulah ibu-ibu basuh supu kan, tante-tante dan basuh supu, ada apa? Aduh kasihan, kok ini masih muda sekali, masih kelas 1 SMA itu, sementara saya masuk SD itu umur 4 tahun saudara. Saya masuk SD umur 4 tahun, naik terus. Jadi
kelas 1 SMA, Anda hitung saya sekitar 13-14 tahun itu ya. 4 tahun kelas 6 ya. 4 tahun kelas 6. Kelas 6, kelas 1 SD 4 tahun. 4 tahun kelas 1 SD ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamat SMP umur 10 tahun. 11, 12, 13 tamat SMP. SMA tamat itu sekitar 13-14 tahun saya. Umur saya sangat muda Bapak Ibu. Karena naik kelas terus tuh. Nah, seperti itu. Dan saya selama ujian tidak pernah saya belajar. Tidak pernah saya belajar Bapak Ibu. Gitu. Kadang ada yang berbisik-bisik di telinga saya tuh DP jawaban. Ada yang membantu saya. Kalau guru mengajar itu saya menggoro Bapak Ibu. Karena kan saya jarang juga tidur malam waktu itu. Jadi pas pergi di sekolah cuma tidur di atas meja Bapak Ibu. Jadi biasa guru itu kasih bangun saya, tok bangun, coba jelaskan ini. Kalau macam matematika atau bahasa Inggris, coba jelaskan ini di papan tulis. Rencananya kan mau dipermalukan, kalau tidak bisa jawab keluar, kalau tidak bisa jawab disuruh keluar Bapak Ibu. Saya itu jawab Bapak Ibu, sampai terheran-heran itu guru, bisanya dia jawab ya, padahal dia dalam posisi tidur loh. Aneh kan, soalnya kan tanganku itu ada yang pegang pegang itu kapur tulis itu jawaban. Saya pun tidak tahu apa yang saya tulis. Benar jawabannya. Tepuk tangan itu anak-anak di sekolah. Akhirnya saya terima lapor, ya itulah. Saya terima lapor waktu itu juara 1 umum, juara 1 Bapak Ibu, ranking 1 pada saat tidak belajar. Itu kekuatan dari Tuhan Bapak Ibu, malaikat Tuhan. Haleluya. Saya itu sering dapat buku, dapat kaos kaki, pokoknya senang sekali waktu itu ya. Nah, seperti itu. Di sekolah itu aneh deh, banyak keanehan-keanehan yang saya ditolong Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi. Nyata Bapak Ibu ya. Nyata. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, full, mengandalkan power Tuhan, kuasa Tuhan, itu membuat surga itu bergetar Bapak Ibu, sehingga Tuhan itu menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menjaga saya, untuk menopang saya. Nah, baru lagi bunuh diri yang kedua ini ya. Saya Bapak Ibu beli silet kan, silet merek apa, Gilet ya. Yang itu yang bagus punya itu. Dan kalau satu saya bilang, kalau satu ini kurang ngejeros ini, enggak putus mungkin uratnya. Jadi harus dilapis 2 itu silet supaya langsung putus kan ini urat nadi Bapak Ibu. Nah, saya bilang, untuk apa hidup? Masa depan sudah hancur. Saya disiksa siang malam seperti ini. Untuk apa saya hidup? Ngapain saya hidup? Menderita sekali di dunia ini Bapak Ibu. Tahu enggak? Sementara saya sudah Bapak Ibu itu silet, Bapak Ibu saya sudah kasih keluar dari pembungkusnya, saya sudah lapis 2, sudah di sini Bapak Ibu ya, sudah di sini ya, sudah di urat nadi ini tuh silet Bapak Ibu, tinggal sikat, habis, selesai umur Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba datang mamiku itu dengan trek, dengan sopirnya, dengan karnetnya. Datang tiba-tiba, panggil namaku, Fei. Saya kaget toh. Saya kasih tinggal tuh silet. Masakan sih mami saya itu datang tiba-tiba. Nah, seperti itu kan saya bilang, aneh ya, padahal saya mau bunuh diri ini, akhirnya tidak jadi toh, lupa saya. Nah, mamiku bawa apa kan dari kampung itu toh. Ayo nak makan ini. Nah, terus mamiku tanya itu, dia lihat di meja itu, kenapa ini ada silet ini 2? Saya bilang, tidak, mau potong kuku. Saya bilang, saya mau potong kuku. Oh iya, makan dulu nak ini. Terakhir mamiku sembunyi itu silet Bapak Ibu. Silet dia sembunyi, pisau dia sembunyi semuanya. Pisau di dapur dia sembunyi. Nah, karena jangan-jangan mamiku itu tahu atau bagaimana, saya juga bingung Bapak Ibu. Nah, jadi terus yang ketiga itu saya minum Baygon. Itu diam-diam lagi Bapak Ibu. Baygon itu kan pahit. Baygon cair itu ya, 1 liter, yang 1 liter. Tidak salah-salah Bapak Ibu. Saya rasa pahit ini. Saya bilang, saya tidak mau mati.
Saya tidak mau mati dengan tersiksa. Saya mati harus dengan rasa manis. Dengan tersenyum manis. Nah, saya ambillah gula 1 kilo Bapak Ibu. Terus aduk. Aduk di gelas yang tinggi itu. Karena saya ini kan pendiam, pemalu. Jadi saya introvert sekali. Dari dulu Bapak Ibu, pendiam, pemalu kan. Ditambah dengan kejadian-kejadian yang menimpa diri saya, tambahlah pendiam dan pemalu saya. Nah, saya aduk itu gula sampai saya rasa itu baygon itu manis Bapak Ibu. Aneh lagi, ini di hari yang berbeda Bapak Ibu. Saya mau minum itu baygon, datang lagi mamiku. Weh, mami datang. Gitu Bapak Ibu, dengan sopirnya, dengan karnet-karnetnya. Kan mamiku itu juga datang kan dari kampung itu kan. Bawa kayu hitam kah, bawa rotan, atau bawa kopra, bawa cingke, coklat, semuanya dibawa. Itu hasil alam dari kampung, dibawa ke kota untuk dijual Bapak Ibu ya, untuk dijual ini. Nah, dia teriak-teriak, anakku, Fei, mami datang ini. Gini-gini. Dia tidak panggil nama kakakku, dia tidak panggil nama adekku. Fei, akhirnya kaget saya kan. Padahal itu baygon, so ada di mulut Bapak Ibu. Nah, ini yang masih jadi teka-teki Bapak Ibu. Saya bilang ini malaikat Tuhan yang menyamar jadi ibu saya, atau memang betul-betul ibu saya yang datang pada waktu itu dengan karnet-karnetnya. Karena apa? Setelah selesai itu menghilang mereka. Nah, saya cari, dia langsung pamit. Mami ini mau buru-buru loh, mau jual ini hasil 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 ini dari kampung ini, mau jual di penampung di Kota Palu itu. Mami ini buru-buru loh mau pergi, jaga diri baik-baik nak ya. Gitu. Habis itu pergi sudah. Itu pas mamiku lihat itu, dia langsung bataria, ih kenapa ini? Nah, dia langsung bataria sama itu 2 karnet. Kan ada 2 karnet, ada 1 sopir. Dia bilang, kenapa ini siang-siang banyak ini? Kenapa siang-siang ini bau baygon? Nah, saya suka gemetar, saya petan itu kan, pegang itu baygon itu kan. Akhirnya apa? Pas saya mau minum, saya bilang, cepat jom minum. Nah, baru 2 teguk Bapak Ibu itu baygon itu masuk di tenggorokan. Memang agak pahit juga, padahal sudah dipakai gula toh. Langsung mamiku itu pakai itu tangannya saya, sehingga itu baygon yang 1 liter itu tak tumpah semua di lantai. Nah, tidak jadi lagi acara bunuh dirinya saya. Coba, itu pertolongan Tuhan nyata betul Bapak Ibu. Akhirnya pada saat itu saya menangis kan, mamiku langsung peluk saya. Kenapa kau ini nak? Kenapa kau mau bunuh diri? Jangan nak, jangan. Kau itu disayang Tuhan. Jangan nak, itu berdosa, kau mau masuk neraka. Akhirnya saya semua nangis. Saya semua nangis Bapak Ibu. Habis itu, jangan nak, kau berdoa ya, baca Alkitab ya. Mami mau buru-buru ini, mau pergi jual dulu ini hasil alam ini supaya dapat uang. Nah, pergilah mamiku, sudah saya itu so tidur, sudah so buka Alkitab, baca Alkitab, so tenang saya tidur. Saya sempat terpikir, iya ya, bunuh diri itu masuk neraka saudara. Tidak ada kita masuk surga. Pada saat saya itu mati di laut itu, saya tidak lihat apa-apa. Cuma saja begitu, langsung hilang begitu, tidak tahu kemana roh saya. Coba waktu saya itu disiksa sama dukun itu, matinya kan beda. Waktu saya disiksa sama dukun itu, ditenggelamkan, dikasih ini kepala di bawah, ditahan ke bawah, ini kepala saya ditahan tuh Bapak Ibu. Itu lain lagi, keluar roh saya itu jadi bayi-bayi dan digendong oleh Tuhan Yesus di taman, di sebuah taman surga. Ya, saya umur 14 tahun, 13-14 tahun, di sana itu saya berumur bayi-bayi 8 bulan, Saudara. Ada perbedaan waktu. Umur kita di bumi ini dengan umur kita di alam roh sangat berbeda ya. Seperti itu. Jadi makanya saya ini bisa menguasai alam roh, alam dunia nyata, alam tipu-tipu, abu-abu, semuanya saya kuasai. Karena saya sudah berada di 3 alam ini Bapak Ibu. Saya mati berapa kali, saya dibunuh berapa kali. Ya, orang kalau pegang ilmu, pegang roh-roh dunia, dia panggil saja itu roh dunia, tanya, pakai nama saya. Kamu kenal ini nama si Fei ini? Kamu tahu enggak dia berapa kali mati? Nanti itu setan-setan itu, roh-roh dunia itu akan bakal saya tahu Bapak Ibu. Karena saksi-saksi ini bukan cuma saksi sorga, saksi dari dunia itu ada juga. Ya, roh-roh dunia ini
dipanggil saja Bapak Ibu, mereka akan kasih tahu. Jujur maksudnya. Kasih tahu mereka. Jadi kalau di anu itu kan dari dunia ilahi itu, dunia Tuhan kan saksi surga namanya. Kalau dari dunia ini kan ada saksi dunia. Roh-roh dunia itu akan kasih tahu. Nah, saya ini berapa kali mati sih sebenarnya? Kan tidak dihitung itu, yang mati tabrakan, yang mati apa, cuma mati kematian besar saja yang saya hitung. Bapak Ibu coba tanya ke roh-roh dunia berapa puluh kali saya mati dibunuh ya. Makanya jangan heran saya bercahaya Bapak Ibu. Saya sudah pergi ke surga, saya sudah pergi ke neraka, saya juga sudah pergi ke alam abu-abu ini. Dunia, 3 alam ini sudah saya rakan. Jadi kalau Anda mau bertanya surga, neraka, bumi, ya tanya kepada saya lah. Karena saya sudah dari sana, saudara. Oh, haleluya, ya. Ini ya. Apa yang kenal nama Gufron enggak? Siapa dia? Siapa dia? Gufron itu siapa sih? Saya tidak kenal saudaraku ya. Saudara Iin. Apa ini? Saudara Lim Grande. Oh, haleluya. Saya tidak kenal. bikin lucu-lucu. Siapa yang kenal Gufron? Coba di live chat ini siapa yang kenal tuh namanya Gufron? Haleluya. King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus. Jangan tanya nama Aditya Nugrahanto, bahaya itu. Strom nanti dorang. Dunia itu takut ya. Dunia itu takut kalau nama itu dibongkar, takut dunia. Karena dunia itu takut kebenaran sih sebenarnya. Coba kalau mereka itu memiliki kerendahan hati, ya, mereka itu akan tahu nerima secara legowo. Cuma kan sombong toh, angku-angku hati ceritanya ini kan. Harus dong pada percaya diri dong dengan pendapatnya, dengan kata-katanya yang sekolah dari mulut mereka toh. Kan sudah yang penyesat-penyesat. Malu toh kalau mau ngakui Aditya Nugrahanto adalah Tuhan. Dulu dibilang penyesat. Baru mau akui dia adalah Tuhan, bukan itu suatu kemaluan yang besar. Rasa malu yang besar itu, saudara. Mau taruh di mana ini muka? Mau taruh di mana, saudara? Orang bilang, si ular bilang, mau taruh di mana muka kita ini ya? Masa ludah yang kita sudah buang, kong kita mau jilat ulang? Memangnya kita ini anjing? Malulah si ular-ular itu. Mau mengakui gara-gara sombongnya mereka kan. Keangkuhan mereka, biar saja. Mereka nanti sadar kalau sudah api neraka. Atau mereka itu sadar, mereka itu sadar nanti di bawah tekanan penderitaan penyiksaan antikris. Baru mereka minta-minta bantuan, minta-minta tolong. Seperti itu, tunggu saja waktunya ya. Tunggu saja waktu yang tepat. Bah, Shalom Elohim, Pangeran Ilahi Yesus Christ, Aditya Nugrahanto. Malulah roh dunia itu mau akui itu. Makanya kamu jangan angku-angku. Jangan sombong-sombong. Makanya kamu buta tuli telanjang. So pakai tanda lagi. Ada juga yang tidak pakai tanda, sombongnya minta ampun. Malu dong aku itu. Malu saudara. Mau taruh di mana ini muka? Mau dijilat itu ludah. Ludah yang suka keluar dari mulut mau dijilat. Orang dia memangnya kita anjing. Ya mungkin memang ada anjing di alam roh. Malu ya saudara. Banyak kan anjing-anjing penjilat di alam roh ya. Anjing-anjing najis yang suka-suka selingkuh itu anjing itu. Di alam roh itu lambangnya anjing saudara. Anjing-anjing yang suka selingkuh di alam roh itu lambangnya anjing. Cuma kepalanya mereka manusia, badannya anjing. Setengah ke bawah itu anjing saudara. Mereka ada kaki 4, meraya di tanah mereka. Makanya Anda tembuslah alam roh supaya tahu kan itu lambang-lambang alam roh itu di sana itu binatang sayang. Dipakai dia itu binatang. Ular, keledai dungu.
Tuh orang semua itu, manusia itu semua itu dipakai itu. Terus itu kerasukan setan itu masuk babi-babi di Gerasa. Itu orang-orang itu Bapak Ibu, bukan babi beneran. Orang itu terus lari mereka ke jurang kebinasaan. Itu bukan babi beneran, itu kerasukan setan itu. Setan Tuhan usir, satu orang yang dia usir di Gerasa itu, orang itu bagi Tuhan itu sangat berharga. Orang itu adalah saksi Tuhan. Diusirlah setan-setan yang ada di badan orang itu, pergi diusir di sekawanan babi-babi. Itu orang juga Bapak Ibu. Jadi orang-orang itu yang kerasukan setan, langsung mereka lari ke jurang kebinasaan. Orang itu Bapak Ibu, lambang itu ceritanya. Dibilang sekawanan babi, ada berapa ribu tuh babi. Ada itu dibilang babi-babi. Babi kan tidak berguna, cuma dibikin babi panggang saja. Digoreng. Masuk ke jurang pembantaian kan, jurang kebinasaan. Itu roh Bapak Ibu. Janganlah kita jadi seperti babi. Cuma makan, tidur, bodoh. Ya, seperti itu. Dikasih tahu yang benar, dikasih intan berlian diinjak-injak. Itu babi Bapak Ibu, tidak tahu dia ya. Tidak tahu yang mana lambang roh, yang mana kode simbol, mereka tidak tahu, buta tuli. Dikasih tahu kebenaran, duluan mereka yang kotek-kotek, penyesat, disesatkan, penyesat. Nah, sekarang menyesal loh orang. Siapa yang jadi penyesat? Gembala sidang muka? Pemimpin umat muka yang jadi penyesat? I don't know. Kalian sendirilah sekarang yang tak colo toh. Kalian sendiri kan yang tahu sekarang kebenarannya seperti apa. Betapa bahayanya itu tanda 666. Betapa bahayanya itu tanda. Dikasih tahu dari 4 tahun lalu, banyak bicara dorang. Bahina-hina, maki-maki, ngoce-ngoce. Segala rupa dorang mau bilang. Sekarang betapa berbahayanya itu. Kecuali Anda mempunyai roh seperti Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan maut, ya kalahkan saja itu roh kalajengking itu. Bisa ndak? Kalau Anda mempunyai iman yang excellent, ya kalahkanlah roh itu dengan berpuasa, baca firman. Itu roh kalajengking itu panas Bapak Ibu, sakit, gatal. Ya. Makanya banyak yang takut makan babi. Setan penene itu, enter setan penene itu kan masuk di babi-babi. Setan penene saja kita makan, mau apalagi setan pecucu. Ngoni ini sekarang yang hidup di zaman sekarang ini setan pecucu buyut. Jadi jangan kamu heran DP nenek tete nenek moyang kompe setan torang makan. Jadi rica-rica itu ular saja torang makan sayang. Difufu di api dulu, baru ditaruh DP bumbu rica-rica, sadap itu sayang. Ya, itu obat kuat, obat gatal-gatal, bikin halus kulit. Mau nih tete nenek moyang saja setang-setang kita orang makan. Namanya orang ini orang Manado, orang Sulawesi ya. Mau itu kadal, baganti ekor, baganti kulit, orang makan lagi tuh kadal. DP nama itu biawak. Kita makan, kita cek habis DP tete nenek moyang ya. Mau apalagi DP cucu, DP buyut ini yang sekarang ini. So ganti kulit 20 kali ganti kulit di tepi rawa. Mau ditahu ngana itu setang pe cucu, setang pe buyut-buyut masuk malanga, dirica-rica ngoni. Ngoni mau lawan kalau malaikat Tuhan coba acara bekeng api, raho, kasih panggang merah-merah, isi dengan bumbu-bumbu rica-rica, talan. Ya ditalan sayangnya. Ini memang mempelai Tuhan tidak kaleng-kaleng ini ya. Bukan balia ular, ini takut ular. Balia biawak, ini jijik. Bukan begitu. Mempelai Tuhan balia ular lewat, ular satu belanga. Kejar dia, tangkap, panggang, raho.
kasih rica-rica, makan jadi ikan pedis, ikan rica-rica. Takut no. Sedangkan DP tete nenek moyang kita ceke, mau apalagi DP cucu buyut. Ceke habis sayang ya. Halo saudara Herman Ririn, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan Yesus memberkatimu saudara ya. Saudara Esther, hai juga ya. Jadi seperti itu, dengar ini ya, cucu buyutnya setan ya. Ini mempelai ini bukan orang Jawa sayang. Kalau orang Jawa itu makan apel, makan pisang, nggak ada orang mau makan ular atau makan apa. Beda dengan orang Sulawesi. Beda sayang. Kelelawar tuh paniki. Itu kan dibilang simbol-simbol setan itu ya, suka itu setan tuh kayak kelelawar. Dimakan juga itu sayang. Difufu, diraho, kasih hilang DP bulu-bulu, DP bulu-bulu gatal yang bau-bau dikasih hilang dulu. Baru diraho, cuci bersih, ditaruh lagi rica-rica. Jadi ikan itu sayang. Semua di atas meja jadi ikan. Jadi mau setan DP tete buyut, DP tanta, keponakan, semuanya jadi ikan. Jadi ikan kalau mempelai Tuhan itu jadi ikan rica-rica sayang, sedap sekali. Makanya dibilang so salah. Dulu itu so salah. Hawa itu tidak dipilih dari orang Manado, dari orang Sulawesi. Coba kalau dipilih dari Sulawesi, habis saudara. Baru itu ular cerita, buka mulu sudah. So langsung ditebas DP kepala. So tidak bisa berbicara. Baru Hawa so langsung bilang, siapkan rica, bawang, tumis dia. Itu kalau hawanya orang Sulawesi. Cuma kalau itu diprediksi hawanya itu orang kayaknya orang Jawa ya, sangat halus dia. Dia meladeni semua percakapan iblis. Percakapan setan ya, tentang ilmu pengetahuan, tentang segala hal ya yang berbau jahat, berbau najis, berbau segala macam. Akhirnya akibatnya apa? Telanjang bulat kan? Itu akibatnya itu, bergaul dengan setan, dengar suara setan, dengar masukan-masukan dari setan, akhirnya babugil sayang, telanjang bulat tanpa sadar. Coba Hawa kalau dari Sulawesi, ular paru Hawa baru pakai Hawa toh, Hawa sini dulu, baru Hawa sini dulu sudah, langsung tak lepas DP kapalan di badan. Sudah terus banyak bicara ngana-ngana ikan, kita mau makan ngana. Seperti itu sayang ya. Seperti itu ya. Tak salah pemilihan memang ya. Haleluya. Kenapa ini sobat jajar stiker-stiker ketawa toh? Betul toh ceritanya mempelai? Kira tak betul ceritanya mempelai. Jadi Hawa itu jangan ngelono. Setan ajak bicara, Hawa kamu cantik, seksi ya. Kamu cantik sekali, gemes sekali. Oh iya kak. Iya no, apalagi kamu telanjang. Coba perlihatkan dulu dan buah dadamu, ini pahamu, segala hal. Hawa makan puji dia kasih tunjuk no. Ini dan terus apa lagi? Iya, kamu kan seksi, cantik, gini-gini. Umurmu sudah berapa Hawa? Oh 600 tahun toh. Kok kamu ini gemoy, cantik, dusta semua ini ular. Tahu lah ular bagombal. Jadi jadi Bapak Ibu, kalau baku dapat dengan buaya buntung, buaya darat, ya Bapak Ibu perhatikan orang gombal-gombal. Ya, kalau Bapak Ibu seumur 40, 50 atau 60 tahun terus ada buaya darat, kadal gurun, kadal sungai, kadal air asin datang Pak Ibu-ibu bilang, "Bu, berapa umurnya Ibu?" 50 tahun, Pak. Aduh, Ibu ini kelihatan kayak 25 tahun. Papan dusta itu. Langsung ibu-ibu langsung ingat kita mempelai pernah bicara. Gombal ini, papan dusta itu sayang. Ular itu, jangan percaya. Bu, pe cantik sekali, Ibu pe gemoy, pe seksi, minta ampun, sampai kita pe gairah ini, aduh meledak-ledak balik Ibu. Haleluya. Papan dusta itu sayang, ular, jangan percaya. Dari situlah
datang nanti kejatuhan. Ibu tidak sadar, ibu sudah bugil. Itulah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ibu bilang begini, kenapa tadi itu kita udah pakai baju? Kok tiba-tiba datang ini bapak, dia tahu apa dia bilang pak kita, dia sulap, kita sudah bugil sekarang. Baru bapak ibu sadar. So terjebak dengan rayuannya si ular kadal ini yang sudah ganti-ganti ular. Ganti-ganti kulit dia. Jadi jangan percaya. Misalkan ada orang tanya, Ibu P umur berapa? 40 tahun, 46 tahun. Ibu, kita lihat seperti 17 tahun. Ibu ini cantik, mulus, gemoy. Aduh Bu, Ibu sepunya anak berapa? 3 Pak. Aduh kita kira masih gadis belia. Dapat lihat minta ampun. Rupa gadis 16-17 tahun ini. Dapat lihat masih perawan sayang. Papa dusta itu. Ular itu saudara, jangan tanggapi ya. Jangan tanggapi. Nanti kalau kita tanggapi, tanpa sadar kita sudah bugil sayang. Haleluya. So itu ular pekerja. Ini ular ilmu pengetahuannya tinggi sayang. Kita ajak dia berdebat, dia tahu. Dia ajak kita bohong-bohong papan dusta, dia bapaknya bapak pendusta. Dia lebih mahir Bapak Ibu. Mau dibilang kita ini sudah licik, dia lagi lebih licik sayang. Untuk kasih jatuh kita. Haleluya. Mau itu lewat handphone, mau itu lewat tutur kata langsung. Haleluya. Ibu-ibu jangan tertipu ya. Di handphone VC. Tidak ditahu itu VC itu apa dulu. Bu, aduh cantik sekali ibu ini. Mana dulu mau lihat, dan itu pala-pala. Mulus kayak ubi atau korengan ini. Ibu makan puji kan sudah diangka-angka. Aduh Bu, ibu pe umur 46 tahun. Dapat lihat rupa 16-17 tahun masih ABG no. Haleluya. Angka dulu dang itu terakhir susah semua yang dibuka. Padahal direkam Bapak Ibu, ini HP ini kejahatan Bapak Ibu, bisa kejahatan. Dipakai oleh Lucifer, oleh setan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, seperti itu hati-hati. Pohon kehidupan yang baik dan yang jahat itu dikuasai oleh setan itu sendiri, pakai batang otak. Ya, ilmu pengetahuan, handphone, bicara langsung juga bisa antara lawan jenis. Ya, so harum-harum semua itu cepat jatuh Bapak Ibu ya. Kejatuhan di depan mata. Saudara, apalagi diperlengkapi dengan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, dengan postur tubuh yang wow. Nah, itu cepat jatuh Bapak Ibu ya, tanpa disadari. Setelah jatuh, barulah kita menyadari semuanya. Untuk itu, bagi siapa yang jatuh, cepat-cepat bertobat. Kembalilah kepada jalan Tuhan ya. Jangan percaya itu bicara-bicara ular sayang. Ya, bagoda-goda, mau itu baik cewek, baik itu cowok, bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak kejatuhan ya. Banyak kejatuhannya ya. Saudara Herman Lili, assalamualaikum, maaf bisa nanya kakak? Bisa. Herman Lirin, saudara Herman Lirin, malam kakak. Maaf sebelumnya, mau nanya apa ada nabi baru di Kristen? Nabi baru, nabi yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu adanya di perjanjian lama. Tapi kalau Anda bisa menyebutnya itu ya dia itu sekelas nabi. Ya, ada menyuarakan suara Tuhan langsung. Karena hubungan nabi dengan Tuhan itu sangat erat. Kalau sekarang ini istilahnya itu ya mempelai Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan ya. Itu di perjanjian baru di zaman antikris ini. Jadi adanya mempelai Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan. Tuh. Ya, pertanyaan dari saudara Bilia Revlin.
Saudara Herman. Make out heal, Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saudara make out heal. Ya, Matius Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah firman Tuhan ya, saya bacakan ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia